Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, apakah kelas 8A hadir semuanya? Alhamdulillah kelas 8A hadir ya, hadir semua tanpa terkecuali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini dan menuju materi inti, Bu Guru ingin bertanya kepada beberapa anak di kelas 8A ya. Namun secara acak, pertanyaannya terkait materi pekan lalu. Siap-siap ya. Baiklah, pertanyaan pertama, Bu Guru ingin bertanya kepada Mbak Nanda. Apa kewajiban bagi orang yang masih hidup saat ada seseorang yang meninggal? Ya, benar sekali. Kewajiban bagi seorang yang masih hidup saat ada yang meninggal adalah mensolatkan jenazah. Pertanyaan kedua, Bu Guru ingin bertanya kepada Mas Danang. Sholat yang dilakukan saat ada seseorang yang meninggal, namun pelaksananya tidak berada di kediaman keluarga yang ditinggalkan, atau yang dimaksud tidak berada di kediaman yang terdapat mayitnya, dinamakan sholat. Ya, benar sekali, sholat gaib. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi sholat jenazah. Namun sebelum kita menuju pada materi sholat jenazah, kita harus tahu apa itu pengertian dari jenazah. Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian jenazah ya anak-anak. Yang pertama, jenazah adalah sebutan bagi orang yang telah mati, yaitu raga yang sudah tidak bernyawa lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati, yaitu terpisahnya nyawa dan jasad. Kematian juga merupakan kepastian atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan bagi setiap manusia. Dan kepastian takdir Allah tentang kematian, kita tidak tahu kapan kematian tersebut terjadi, di mana, kapan, dan apa sebab kematian. Dan kepastian kematian merupakan rahasia Allah. Jadi kita tidak tahu kapan kematian seseorang maupun kematian diri kita sendiri terjadi. Dan kepastian kematian itu tidak pernah meleset sedetik pun ya. Jadi jika si Fulan meninggal pada bulan Januari tanggal 10 jam 10. Nah, itu tidak akan pernah meleset karena itu memang sudah Allah tetapkan gitu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat kematian. Yang pertama, memejamkan mata jenazah seraya mengucapkan kalimat istarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kakinya diluruskan. Apabila sulit, bisa diikat menggunakan tali. Dan yang ketiga, menutup mulut dengan mengikat kain dari dagu sampai kepala. Dan yang keempat, melepaskan semua pakaian dan segala hal yang menutup tubuh si mayit, jadi tubuhnya. Yang kelima, menyegerakan pengurusan jenazah. Dan yang
mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya terkait kematian. Dan yang ketujuh, melunasi hutang dan maksiat bila memiliki. Nah, untuk poin nomor 7 ini, melunasi hutang dan maksiat bila memiliki ini yang dimaksud adalah jika si mayit tersebut memiliki hutang dan memiliki wasiat, maka keluarganya, orang-orang yang terdekat harus melunasi hutang si mayit, dan juga keluarganya harus memberitahukan wasiat tersebut kepada yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, ada kewajiban seorang muslim dalam mengurus jenazah, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolati, dan yang keempat menguburkannya. Dan dalam agama Islam, hukum merawat atau mengurus jenazah bagi muslim atas muslim lainnya yaitu fardu kifayah. Apakah ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Oh, belum ada yang tahu ya. Baiklah, Bu Guru ingin menjelaskan ya apa itu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah status ibadah dalam Islam yang wajib dilakukan. Namun, apabila sudah dilakukan oleh salah seorang muslim, bagi muslim yang lain, maka kewajiban itu gugur. Jadi, dalam kewajiban seorang muslim yang mengurus jenazah itu kan ada 4. Nah, jika belum ada yang melakukan pengurusan jenazah tersebut, maka kewajiban kita bagi seorang muslimin di daerah tersebut ya, itu belum gugur dan itu masih terdapat beban. Jadi kita diharuskan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mengurus jenazah tersebut. Biasanya yang memandikan dan mengkafani jenazah tersebut itu dari keluarga terdekat ya. Biasanya itu saat memandikan jenazah itu dari si keluarga mayit. Dan yang mengkafani ini bisa si keluarga ataupun dari pihak orang-orang terdekat, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat sholat jenazah adalah yang pertama, syaratnya sama dengan saat melaksanakan sholat fardu, yaitu suci di tempat yang layak saat melaksanakan sholat jenazah, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Kedua, sholat jenazah bisa dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan kafani. Dan yang ketiga, jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Jadi jenazah itu ditaruh di arah kiblat ya teman-teman, bukan di arah yang lain. Jadi harus disamakan dengan arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apabila dilaksanakan secara berjamaah diutamakan dengan 3 shaf atau lebih. Dan yang ketiga, imam berdiri pada arah kepala jenazah atau bila jenazah laki-laki dan imam berdiri pada arah lambung bila jenazah perempuan. Yang dimaksud poin ketiga ini adalah posisi imam. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka imam berdiri di arah kepala jenazahnya ya. Dan jika jenazah tersebut perempuan, maka imam berdiri di posisinya itu ke arah lambung si jenazah perempuan tersebut. Dan yang poin keempat adalah takbir sebanyak 4 kali tanpa ruku dan sujud, kemudian melakukan salam. Nah, Bu Guru memberikan gambar posisi imam dalam pelaksanaan sholat jenazah. Gambar ini sama seperti yang Bu Guru jelaskan sebelumnya. Jika jenazah perempuan, maka posisi imam berdiri ke arah lambung. Dan jika jenazah laki-laki, maka imam berdiri ke arah kepala jenazah laki-laki tersebut.
Apakah sudah paham anak-anak? Alhamdulillah jika sudah paham ya. Bu Guru lanjutkan kembali. Nah, bacaan pada takbir pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah dan salat Nabi. Jadi saat takbir pertama Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah sampai selesai ya, dari awal sampai akhir. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah limpahkan sholawatmu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah kau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Jadi saat takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi setelah Allahu Akbar kita membaca surat Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan sholawat Nabi. Kemudian bacaan takbir kedua yaitu membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu waksilhu bi ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal qotaya kama naqaita thawbal abyadha minad danasi wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa dakhilhu jannata wa aidhu min adabil qubri wa adabin nar. Jadi setelah kalian melafadzkan takbir kedua Allahu Akbar, kalian membaca doa yang Bu Guru bacakan barusan ya. Dan bacaan pada sholat jenazah ini Bu Guru mengambil sesuai dengan HPT Muhammadiyah, Himpunan Tarjih Muhammadiyah ya. Kemudian setelahnya saat takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah yaitu Allahumma gfir li hayyina wa mayyitana wa syahidna wa ghaibina wa syagirina wa kabirina wa dzakarina wa untana Allahumma min ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi setelah membaca takbir untuk ketiga kalinya Allahu Akbar, kalian membaca doa yang Bu Guru bacakan barusan. Yang artinya, ya Allah ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. Orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Dan orang yang engkau matikan di antara kami, maka matikan dengan memegang keimanan. Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya, dan jangan sesatkan kami sepeninggalannya. Itulah arti dari doa untuk bacaan takbir ketiga. Dan yang selanjutnya, saat takbir keempat, kita membaca salam sebagaimana kita membaca sholat fardu. Seperti ini ya anak-anak semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak semuanya saat takbir keempat ini kita hanya mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Dan doa apabila jenazahnya bayi atau anak-anak, yaitu Allahumma ja'alhu lana faroton wa salafan wa ajran, yang artinya ya Allah jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buat kami.
Nah, keutamaan sholat jenazah. Jadi kita melaksanakan sholat jenazah itu terdapat keutamaan. Keutamaannya yaitu bagi orang yang takziah dan ikut mensolatkan jenazah adalah mendapatkan pahala 1 qirot. Dan apabila sampai ke pemakaman, pahalanya adalah 2 qirot. Maka dari itu, jika kita melaksanakan takziah, langkah baiknya kita mengikuti takziah tersebut hingga dan juga mensolatkan jenazah. Dan juga kita mengikuti menggiring kita mengikuti pemakaman jenazah tersebut agar kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman jika melaksanakan sholat jenazah maupun kepengurusan jenazah, kita tidak akan mendapatkan kesia-siaan, namun kita juga akan mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah jika tidak ada. Selanjutnya, Bu Guru ingin memberikan pertanyaan ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pertanyaan kali ini Bu Guru akan berikan secara acak kembali ya. Baiklah, Bu Guru ingin bertanya kepada Mbak Ninin. Pertanyaan kepada Mbak Ninin yaitu berapa kali takbir pada sholat jenazah? Ya, benar sekali. Takbir pada sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Dan yang kedua, Bu Guru ingin bertanya kepada Mbak Aurora. Sebutkan 4 kewajiban seorang muslim mengurus jenazah. Ya, benar sekali. 4 kewajiban seorang muslim mengurus jenazah yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kemudian yang terakhir, Bu Guru ingin bertanya kepada Mas Bambang. Di mana posisi imam saat mensolati? Ya, benar sekali. Posisi imam saat mensolat jenazah laki-laki yaitu berdiri ke arah kepala jenazah laki-laki tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan juga jangan lupa untuk mengulang materi yang telah Bu Guru sampaikan ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau perbuatan yang Bu Guru lakukan, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada pertemuan minggu depan anak-anak. Tetap semangat ya, dan jangan lupa belajar.